يهدي القبر وتمام كل صلاة على شيخ الله بن شيخ عبد الغني البنجلي لقراءة هذا المناقب الشيخ سلمان المدني وإلى ضد الجميع شيخ على من شيخ من عبد الغني البنجلي أن الله تبارك يرحم المغفرة ويغني درجتي في الجنة إلى سلامة صبات وحفظ سنة وأن الله ينفعنا ويرزقنا ويعيد علينا ولدين من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم ونفعنا في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وعلى كل نية صالحة من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم خير البرية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد من اصطفى من عباده من شاء بالولاية. Yani aku memuliakan Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih ia dari segala hamba-hambanya kan orang yang dikehendakinya dengan dijadikannya sebagai wali Allah. Wa khassasahu bihamli asrarih, yani Allah menentukan akan dia untuk membawakan segala rahasianya. Wa jadabahu minhu ilaihi bisabiqil ainayah, yani dan Allah menghampirkan akan dia daripadanya kepadanya dengan sebab terdahulu pertolongannya. Wa ashkuruhu amanna alaina bil imani bima ja'at bihil anbiya wal awliya min asrarihi rabbaniyah. Dan aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah menganugerahkan nikmatnya yang sangat besar, yaitu nikmat iman, dengan mengimani apa-apa yang dibawa oleh para nabi Allah dan segala wali-wali Allah daripada segala rahasianya yang bangsa ketuhanan. Wa waffaqana li mutaba'ati sunnatihimul bahiyyatis saniyah, dan Allah menolong kami untuk mengikuti akan jalan semua mereka itu yang terang lagi mulia. Wa salli wa sallimu ala man sajada lahul malaku wa huwa fi zahri abihi as-suri. Dan aku memohonkan rahmat dan sejahtera atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sujud kepadanya segala malaikat, sedangkan nurnya masih terkandung di dalam tulang belakang ayahnya yang zahir, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in fi sabilin nuri, dan atas segala keluarganya dan sahabatnya dan orang yang mengikuti akan mereka itu pada jalan yang nurani daripada amal-amal saleh. Wa ba'du, kemudian daripada itu maka berkatalah Tuan Syekh Sayyid Siddiq Al-Madani, beliau adalah khalifah atau muridnya Sayyid Syekh Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri Al-Hasani As-Samman Al-Madani radhiyallahu anhu. Hai segala saudaraku, manakala aku dengar dan aku lihat akan riwayat-riwayat daripada guruku, daripada hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bermula pada ketika dibaca manaqib aulia Allah, diturunkan oleh Allah beberapa rahmat atas orang yang membaca dan orang yang hadir mendengarkannya, serta diiktikadkan dengan yakin hatinya bahwa orang itu benar-benar waliullah. Dan aku lihat pula beberapa murid yang dahulu mereka mengarang akan manaqib gurunya, serta dibacanya pada tiap tahun sekali, yaitu pada hari ketika wafatnya, serta membaca Al-Quran, bertahlil, bersedekah mana sekuasanya, tetapi hendaklah bersama-sama dengan orang banyak. Maka tatkala aku dengar yang demikian itu, yakni riwayat yang tersebut itu, maka sukalah hatiku mengerjakan seperti yang demikian itu, sekedar pahamku yang bebal ini. Serta aku himpunkan akan setengah karamat guruku, yaitu Sayyid Syekh Sayyid Muhammad Samman radhiyallahu anhu. Beliau adalah ahlus syariah wat tariqah wal haqiqah, dan beliau adalah wali kutub di dalam negeri Madinatul Rasul. Barang siapa berkehendak ziarah akan kuburnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada halat tiada minta izin kepadanya, niscaya ziarahnya itu sia-sia jikalau sah pada zahirnya sekalipun. Dan akhlak serta tabiatnya radhiyallahu anhu itu kasih sayang ia kepada orang yang talibul ilmi, dan kepada orang yang alim-alim, dan orang-orang yang saleh, dan kepada segala orang fakir dan miskin. Dan lagi pula ia suka berkhidmat kepada segala orang yang datang ziarah ke kuburnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu anhu itu di masa kecilnya hingga sampai had mursyidnya, ia sangat memuliakan akan ibu bapanya. Lagi ia mengekalkan musyahadatul wujud dan muraqabah dan ibadah, dan melawan ia akan hawa nafsunya hingga daripada yang halal sekalipun. Dan tiadalah tidur ia pada ketika malam hari melainkan sedikit jua. Dan apabila diberi bantal oleh orang tuanya ketika ia hendak tidur, maka keluar
berkeluh kesahlah ia seperti orang sakit, dan apabila sampai waktu sahur maka ia bangun daripada tidurnya lalu ia rotib sahur. Kemudian daripada itu ia sembahyang subuh berjamaah dengan orang banyak, lalu pula ia rotib subuh hingga terbit matahari kira-kira segalah, maka bangkitlah ia sembahyang sunnatul isyraq 2 rakaat. Dan apabila sampai seperempat hari bangkit ia sembahyang sunnatul duha sebanyak-banyaknya 12 rakaat, dan yang terafdal 8 rakaat. Syahdan adalah halnya Tuan Syekh Sayyid Muhammad Semban, selalu di dalam zikrullah siang dan malam. Dan ia suka uzlah, artinya menjauhi daripada bercampur dengan manusia dan masuk khalwat, dan melazimkan ziarah ke Baqi, yakni tempat perkuburan segala istrinya Nabi Muhammad SAW di dalam negeri Madinatul Rasul, serta hampir dengan masjidnya pada tiap hari. Lalu ia berzikir di tempat itu serta membaca Al-Quran. Dan adalah halnya Tuan Syekh Sayyid Muhammad Semban pada ketika bidayahnya, yakni pada permulaan ia menjalani akan jalan tariqah dan haqiqah. Ia memakai pakaian yang indah-indah. Kemudian datanglah Tuan Syekh Sayyid Abdul Qadir Al-Jailani membawa baju jubah putih, padahal Tuan Syekh Sayyid Muhammad Semban di dalam khalwatnya. Lalu dipakaikannya kepadanya, maka cukuplah ia dengan baju jubah putih itu hingga sekarang. Setengah daripada wasiatnya Tuan Syekh Sayyid Muhammad Semban radhiyallahu anhu, barang siapa membaca doa Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma ijbur ummata Sayyidina Muhammad 4 kali berturut-turut sesudah sembahyang subuh, niscaya ia masuk jumlah martabat fadilat wali kutub. Setengah daripada perkataan Tuan Syekh Sayyid Muhammad Semban radhiyallahu anhu, bukannya yang bernama guru itu mengerasi muridnya mengerjakan ibadah, tetapi adalah yang bernama guru itu menaikkan muridnya daripada satu martabat kepada martabat yang lain. Artinya daripada kasih kepada dunia kepada bencinya, dan daripada jahilnya kepada mengetahui, dan daripada tama'nya kepada qanaahnya, yakni kepada cukupnya, dan daripada segannya mengerjakan ibadah kepada kuatnya. Dan setengah daripada perkataan Tuan Syekh Sayyid Muhammad Semban radhiyallahu anhu, barang siapa mengambil tariqah kepadaku serta diamalkannya, niscaya ia mendapatkan rasa majzub di dalam dunia ini, yakni diambil oleh Allah akalnya yang basyariyah diganti dengan akal yang bangsa Rabbani, yakni diambil oleh Allah akan rasa punya wujud dan sifat dan af'al diganti dengan rasa adam mahdun, yakni adam semata-mata, yakni tidak punya wujud dan sifat dan af'al, melainkan hanya Allah yang bersifat wujud hakiki. Jikalau tiada didapatnya rasa majzub itu pada awal umurnya, niscaya akan didapatnya pada akhir umurnya sekalipun waktu hendak sakaratul maut. Setengah daripada karamahnya Tuan Syekh Sayyid Muhammad Semban Al-Madani adalah yang dikhabarkan oleh Muhammad Salih Asy-Syi'ab Al-Madani. Ketika aku di Mekah Al-Musyarrafah, perempuanku atau istriku hendak beranak dengan sangat susahnya, dan hatiku sangatlah takut. Kemudian setelah habis ikhtiarku, aku baca surah Fatihah. Aku hadiahkan kepada Tuan Syekh Sayyid Muhammad Semban. Lalu aku baca tawassulatnya hingga sampai kepada waj'al lana min kulli dayqin faraja wa kulli hammin wa bala'in makhraja. Setelah aku hendak membaca sambungannya, tiba-tiba aku lihat Tuan Syekh Sayyid Muhammad Semban hadir di hadapanku dan berkata kepadaku, ulang-ulangilah olehmu beberapa kali. Maka aku ulang-ulangi bacaan itu, dan beranaklah istriku dengan mudah berkat karamatnya Tuan Syekh Sayyid Muhammad Semban Al-Madani.
Syahdan adalah Tuan Syekh Sayyid Muhammad Semman, dilahirkan pada tahun 1132 Hijriah daripada hijratil Nabi SAW di dalam negeri Madinatul Rasul, dan beliau diwafatkan pada tahun 1189 Hijriah daripada hijratil Nabi SAW hari Arbi'ah 2 Zulhijjah Al-Mubarakah, dan dimaqamkan di Baqi berhampiran dengan pekuburan segala istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini suatu faidah, barang siapa melazimkan membaca manaqib Tuan Syekh Sayyid Muhammad Semman pada tiap tahun sekali, serta bersama-sama orang banyak, dan membaca Al-Quran serta bertahlil dan bersedekah sekadar ada kemampuan, kemudian dihadiahkan pahalanya kepada Tuan Syekh Sayyid Muhammad Semman, apalagi jika dikerjakan pada hari wafatnya, niscaya Allah akan meluaskan rezekinya yang halal, dan lagi Allah akan menyampaikan segala hajatnya min umurid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam.